Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan ya, katanya kabarnya begitu ya. Si Anwar Osman ini begitu katanya dilaporkan begitu kan ya. Dan bahkan ya masyarakat minta memecat ya si ketua MK ini begitu, saudara Anwar Osman ini begitu ya. Jadi kalau memang ini dipecat begitu, masyarakat bangga sekali begitu. Bisa saja Gibran gagal menjadi cawapres begitu kan. Bahkan Pak Prabowo bisa saja gagal mereka begitu. Karena apa? Karena ini bertentangan dengan konstitusi katanya begitu. Untuk meloloskan si Gibran ya, pamannya ini bersikeras begitu kan ya, berlawanan dengan hukum katanya begitu. Jadi kalau memang ini benar karena Pak Jokowi kuat begitu di situ ya mana bisa begitu kan ya. Tapi bukan tidak mungkin begitu kan untuk bisa memecat si ketua KPK ini si ketua MK ini begitu. Karena pada hakikatnya dinasti politik itu bagi masyarakat itu sudah bosan, sudah muak begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Dicerai dengan seperti ini begitu. Kan kacau mereka begitu. Jadi artinya apa? Ya kalau ini sudah jelas begitu kan, dipecat misalnya, lalu kemudian Gibran tidak bisa menjadi cawapres, Prabowo juga gagal menjadi cawapres begitu. Bisa saja perlawanan PDIP semakin punya kekuatan yang sangat luar biasa begitu kan ya. Tapi saya yakin dan saya yakinnya apakah bisa begitu kan. Ini kami berharap keputusan ya MK ya bisa menyelamatkan MK dengan mengeluarkan saudara Osman begitu ya sebagai hakim konstitusi, kata kuasa hukum, guru besar dan akademisi itu begitu ya. Banyak yang berharap seperti itu katanya ya. Pecat Anwar Osman CS ya dengan penjarakan sebagai pengkhianat negara. Batalkan keputusan demi hukum ya. Kalau ini undang-undang batas usia dibatalkan, maka kemudian jelas Prabowo dan Gibran akan bisa gigit jari begitu kan. Ya tidak bisa menjadi cawapres mereka begitu. Tersisa bisa saja Ganjar dan Anies Baswedan. Kita lihat saja mereka begitu ya. Apakah masih ada perseteruan yang sangat luar biasa ini. Osman keluar atau dipecat enggak ada masalah. Putusannya tetap berlaku dan anak presiden berhasil nyawapres ya. Kalau mungkin dibatalkan bisa saja kan begitu ya. Karena dibawa ke DPR dulu, dimusyawarahkan ke DPR kan bisa jadi begitu kan. Kalau Anwar Osman tidak bisa dikeluarkan dari hakim konstitusi, ya fake KKN di rezim Jokowi begitu ya. Sangat brutal dan memang sudah terjadi katanya begitu. Apakah seperti ini? Kita tunggu saja, banyak yang kemudian apakah Pak Jokowi dimakzulkan atau apa begitu ya. Benar nggak peduli begitu kan juga dia calon sebagai cawapres ya, bahkan capres sekalipun ya. Tapi mbok yo begitu ya, jangan terlalu vulgar lah dan telanjang caranya ke arah situ ya. Macam negara ini punya milik pejabat-pejabat negara. Ini banyak sekali begitu kan. Memang ya terkesan di situ seolah-olah dipaksakan begitu kan ya. Gimana ini begitu? Bisa saja begitu terjebak dalam si paman ini begitu kan. Kalau tidak ada si paman tidak mungkin ya Gibran menjadi cawapres. Kan begitu logikanya begitu. Jadi kata kuncinya adalah si paman ini begitu. Bagaimana tidak kalau Pak Jokowi yang minta mau apa begitu ketua MK-nya begitu kan ya. Tapi saya rasa inilah hal yang politiknya begitu kan ya. Dan bahkan rezim ini memang ngaur, aturannya banyak yang ditabrak begitu kan ya. Kalau ada pelanggaran malah peraturan yang diganti ya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Sayang seribu sayang begitu. Bahkan di satu sisi banyak yang kemudian ya melaporkan ya terkait si Osman ini begitu kan ya, katanya sudah dilaporkan begitu. Kita tunggu saja apakah ini benar atau tidak begitu. Tapi yang jelas kalau ini dilaporkan ya kita laporkan aja begitu. Ini bahkan ya guru besar dan akademisi lapor ke MK ya minta Anwar Osman dipecat ya. Bahkan ya sebanyak 16 guru besar pengajar hukum tata negara melaporkan dalam dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Osman terkait dengan putusan Capres-Cawapres. Dilaporkan ya karena dinilai konflik kepentingan dalam putusan tersebut. Sebab diduga putusan ini karpet merah untuk Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo. Hal tersebut ya kemudian dipersoalkan karena antara Osman dan Gibran punya hubungan keluarga. Bahkan di satu sisi para akademisi itu meminta agar Majelis Kehormatan MK ya MKMK ya menjatuhi vonis ya etika berat ya pada Anwar Osman berupa pemberhentian tidak hormat alias dipecat.
Bagi kami, sosok Anwar Osman tidak lagi layak menjadi hakim konstitusi apalagi ketua MK. Salah satu syarat hakim konstitusi adalah negarawan yang mana ia harus memahami seluruh peraturan dan nilai-nilai etik ya berkaitan dengan pengelolaan konflik kepentingan itu ya dan punya permasalahan yang serius di MK ya. Kalau MK-nya tidak dipecat, jelas begitu kan, ya lantik saja Prabowo dan Gibran. Itu selesai mereka begitu kan, tidak usah ngomong apa-apa begitu kan. Karena bisa saja untuk memenangkan si Gibran ya, masyarakat sudah paham arahnya kemana begitu kan ya. Menurut saya pribadi nggak usah ada pemilihan, lantik saja Jokowi dan Gibran. Itu aja sih sebenarnya begitu kan ya. Masa sih masih ada pemilihan susah payah buang-buang uang. Toh pada hakikatnya yang menang Prabowo dan Gibran begitu kan. Kan begitu logikanya begitu kan. Kalau itu memainkan peran konstitusi kita begitu. Tapi kalau kita berbicara tentang rakyat, tunggu dulu begitu kan ya. Karena semuanya ini adalah hak rakyat di situ begitu. Ya rakyat yang bisa menentukan ini semua, bukan si MK begitu ya. Bahkan bagi kami begitu kan, Kameso Anwar Usman tidak lagi layak menjadi hakim konstitusi apalagi ketua MK. Salah satu syarat hakim konstitusi adalah negarawan yang mana ia harus memahami seluruh peraturan dan nilai-nilai etik berkaitan dengan pengelolaan konflik kepentingan, dalam hal ini bisa punya masalah serius di MK ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa ya pada kesempatan yang sama Kurnia juga membantah argumentasi yang pernah disampaikan Anwar Usman yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengujian undang-undang di MK adalah pengujian yang abstrak, tidak terkait dengan individu tertentu ya. Bahkan ya sebab ya tambah dia ya bila dicermati permohonan atau gugatan syarat capres-cawapres yang kemudian dilakukan hal itu secara spesifik menyebutkan nama wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Alasan ya katanya konflik kepentingan yang disampaikan Hakim Konstitusi Saldi Isra maupun Pak Hidayat itu sudah menggambarkan bagaimana ya ada dugaan pelanggaran kode etik yang sangat sistematis dan terorganisir. Karena kita tidak bisa melepaskan ya putusan itu dibacakan menjelang pendaftaran capres-cawapres dan benar-benar saja melalui putusan pamannya di MK katanya begitu. Lihat saja mereka begitu, dilaporkan mereka begitu. Tapi hati-hati untuk melaporkan ini, kalau ada alat bukti ya oke tidak menjadi masalah. Kalau tidak punya alat bukti bisa saja kena mereka begitu kan ya, pencemaran nama baik begitu kan ya. Jadi saya rasa kalau tidak ada MK, Gibran tidak ada apa-apanya, kan begitu logika kita begitu. Tapi yang jelas adalah bahwa peran Pak Jokowi pasti ada begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast ya. Rakyat ini jangan lupa ya di subscribe, karena yang belum subscribe masih 95%, yang subscribe yaitu masih 5%. Mari kita dukung channel ini begitu ya.